Pernah nggak sih kamu ngerasa sendirian banget? Padahal ada keluarga di sekeliling kamu, tapi mereka malah mihak orang asing yang mau ngerebut hidup kamu. Sakit banget kan? Itulah posisi Nadira sekarang. Dia dipojokkan sama ibunya, kakaknya, dan tiba-tiba si pria misterius itu muncul di tengah-tengah mereka bak pahlawan kesiangan. Halo penonton dan pendengar setia di mana saja berada. Balik lagi kita kupas tuntas kelanjutan novel Menikahi Pria Misterius karya Windra Yuniarshi. Novel yang bikin emosi naik turun ini bisa kamu baca selengkapnya di aplikasi KBM App. Di episode lalu Nadira dapat ancaman soal aset. Sekarang gimana reaksi keluarganya? Yuk mari kita simak ceritanya. Nadira menatap kosong lembaran kertas yang sudah kusut di tangannya. Setiap kata yang tertera dalam surat wasiat itu seperti belenggu yang menjerat lehernya. Jika ia tidak menikahi Arga, maka seluruh perusahaan yang telah ia kelola dengan kerja keras akan jatuh ke tangan pria itu. Tidak ada kompromi, tidak ada celah untuk melawan. Ibu, ini gila! Nadira membanting surat itu ke atas meja ruang keluarga. Matanya menatap tajam ke arah wanita paruh badan di depannya. Sang ibu, Ratna hanya menghela nafas panjang. Itu adalah keinginan ayahmu, Nadira. Kau tahu bagaimana dia? Ayah sudah meninggal, Nadira memotong cepat. Kenapa aku harus tunduk pada perintah orang yang bahkan sudah tidak ada di dunia ini? Ini hidupku, Bu. Di sudut ruangan, Rasyad, kakak laki-lakinya, berdiri dengan kedua tangan disilangkan di dadanya. Dan kalau kau menolak, kau tahu apa yang akan terjadi. Perusahaan jatuh ke tangan Arga 100%. Kau mau melihat semua yang ayah bangun dirampas begitu saja? Balik lagi ke kau, Nadira. Kalau kau hanya ingin menjadi pegawai, silahkan. Lagi pula yang rugi dirimu sendiri. Nadira menatap kakaknya dengan kemarahan membara. Kenapa kalian malah memihaknya? Kenapa kalian tidak bisa mencari solusi lain? Aku tidak akan menikahi seseorang hanya karena selembar kertas bodoh ini. Nadira, tidak bisakah kau berpikir bahwa Arga itu solusi dari ayah? Mungkin ayah bisa menerawang masa depan dan melihat putrinya tidak bisa mencari pasangan. Karena itu dia persiapkan Arga untukmu. Kakakmu benar, Rah. Aku satu-satunya pilihan yang terbaik karena tidak ada pilihan lain. Suara terdengar dari balik pintu. Nadira menoleh dan matanya langsung bertemu dengan Arga yang baru saja melangkah masuk. Pria itu mengenakan setelan hitam yang membuatnya tampak semakin berkarisma. Meskipun 3 tahun lebih muda, aura dominannya begitu kuat hingga ruangan seakan menciut di sekelilingnya. Kenapa kau bisa ada di sini? Alia menawariku untuk mampir. Kami tidak sengaja bertemu. Arga merunjuk Alia yang berjalan di belakangnya. Halo ayah, ibu, tante, sapa Alia terlihat serba salah. Apa benar yang Alia dengar, kakak Arga dan tante Nadira mau menikah? Betul, jawab Arga cepat sebelum Nadira sempat mengelak. Syukurlah tante akhirnya menemukan jodohnya, ucap Alia terlihat suntil. Kakak Arga beneran jadi keluarga kita nantinya? Nadira hanya menghela nafas mendengar ucapan ponakannya lalu memalingkan muka. Setelah perdebatan yang menyesakan itu, Nadira memutuskan untuk pergi. Ia melangkah menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Ia ingin segera keluar dari situasi ini. Namun baru saja ia mencapai teras rumah, suara berat Arga menghentikannya. Aku antar pulang. Nadira menoleh dengan alis berkerut. Tidak perlu. Mobilmu sedang di bengkel kan? Jantung Nadira mencelos. Ia menoleh ke arah kakaknya yang berdiri di ruang tamu dengan wajah tanpa dosa. Ternyata kakaknya yang membocorkan itu. Aku bisa pesan taksi online? Kenapa harus membuang uang kalau aku bisa mengantarmu? Arga menyeringai. Kita akan menikah kan? Sudah seharusnya aku mulai menjalankan tugasku sebagai calon suami. Tugasku sekarang adalah memastikan aku tidak masuk perangkapmu. Balas Nadira tajam. Terlambat. Arga bergerak lebih dulu. Melangkah keluar dan membuka pintu mobilnya. Ayo Nadira, aku tahu kau tidak suka berlama-lama di luar rumah. Aku lebih suka jalan kaki daripada duduk di dalam mobil denganmu. Tentu saja, tapi sayang sekali hujan akan turun. Nadira memutar mata. Kau berbomong kosong. Seolah-olah menjawab pertanyaannya, langit yang sejak tadi mendung mendadak menderam. Kilatan petir menyambar di kejauhan dan beberapa detik kemudian, rintik hujan mulai turun menyapu tanah dengan lembut. Arga menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan. Sepertinya aku benar. Jadi, kau mau hujan-hujanan atau naik mobil denganku? Nadira mengatupkan jahangnya. Hujan mulai deras membuat blazer yang ia kenakan terasa dingin di kulitnya. Ia mendesis pelan, tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan enggan, ia berjalan menuju mobil dan masuk ke dalamnya. Aduh, gemes banget gak sih? Udah dikeroyok keluarga, pas mau kabur malah kejebak hujan dan terpaksa semobil sama si Arga. Itu semesta kayaknya lagi bersekongkol sama Arga deh. Kira-kira apa yang bakal terjadi di dalam mobil?
Apakah mereka bakal berantem hebat atau Arga bakal ngeluarin jurus matau lainnya? Jangan lupa kisah selengkapnya dari novel Menikahi Pria Misterius karya Windra Yuniarsyih cuma ada di aplikasi KBM App. Cus langsung download dan baca. Tinggalkan like kalau kamu kasihan sama Nadira, komen kalau kamu kesel sama Rasyad, dan share video ini biar temanmu ikutan emosi. Tunggu part selanjutnya ya. Bye-bye!